Halo pemirsa LM Channel. Bagi pemirsa yang belum tahu awal mula muncul ijazah palsu Jokowi. Kali ini Mimin akan jelaskan awal mula kronologi ijazah palsu Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo belak-belakan tentang pemicu dilaporkan mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, soal dugaan ijazah palsu. Dia menuturkan awal mula pelaporan tersebut, dimulai ketika Jokowi tengah bercanda dengan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Dalam suatu acara pada tahun 2013 silam. Adapun candaan Jokowi tersebut, tentang dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, di bawah 2,0. Rai menganggap candaan Jokowi itu perlu diselidiki, karena dirasa janggal karena mahasiswa dengan IPK 2,0 bisa lulus dari UGM. Yang memicu kasus ijazah palsu ini, sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Profesor Mahfud MD tentang IP atau indeks prestasi. Singkat kata, waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik lalu bertanya, kok IP di bawah 2 bisa lulus dari UGM, padahal lulusnya 5 tahun, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Minggu, 18 Mei 2025. Setelah pernyataan tersebut, Rai mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, lalu melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut. Bahkan, hal tersebut sampai berujung gugatan hukum oleh seseorang bernama Bambang Trimulyono dan Sugi Nuraharja pada tahun 2022 dan 2023. Namun, mereka justru berujung dibui karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Rai Suryo mengatakan setelah gugatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta merilis fotokopi ijazah Jokowi. Hanya saja, hal tersebut justru semakin membuat publik bertanya-tanya tentang keabsahan ijazah dan lulusnya Jokowi dari UGM. Inilah yang malah memacu untuk penelusuran ijazah Jokowi. Kemudian orang baru melihat penampilan ijazah fotokopi itu, kemudian banyak analisis soal itu dan hingga soal skripsi, katanya. Puncaknya adalah ketika ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi. Dari penelitiannya itu, kata Rai, Rismon menemukan berbagai kejanggalan tentang skripsi Jokowi. Bahkan, Rismon berani mengeklaim bahwa skripsi Jokowi palsu. Dia, Rismon, datang ke UGM lalu melakukan penelitian terhadap skripsinya, Jokowi, karena yang bisa dilihat skripsinya bukan ijazahnya. Dan dia mengatakan banyak kejanggalan di skripsinya dan dia mengatakan bahwa skripsinya palsu, tuturnya. Seperti Rismon, Roy dan beberapa pihak lantas juga mendatangi UGM untuk melihat skripsi Jokowi. Ternyata, temuan Roy serupa dengan Rismon, yaitu skripsi Jokowi memiliki banyak kejanggalan. Banyak sekali kesalahan di situ, skripsi Jokowi, termasuk nggak ada lembar pengujian, lembar pengesahan, tanda tangan dosen pembimbingnya juga diragukan. Bahkan, diragukan langsung oleh putrinya sendiri bahwa tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro yang ada di situ bukan tanda tangan almarhum ayahnya karena ejaannya juga salah, katanya. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih belum menaikkan status perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan penyelidik telah mengambil keterangan saksi untuk mengumpulkan dan memastikan peristiwa yang dilaporkan. Ia menyampaikan sudah ada 24 saksi yang diperiksa sejauh ini. Kita lihat nanti apakah masih perlu klarifikasi orang-orang atau cukup dengan yang sudah memberikan keterangan klarifikasi bisa langsung dinaikkan ke tahap penyidikan, katanya, dikutip Sabtu, 17 Mei 2025. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, menuturkan peluang pelapor diperiksa kembali sangat dimungkinkan. Menurutnya, pemanggilan pelapor sesuai dengan pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Kepolisian memastikan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo masih dalam tahap penyelidikan. Jadi tahapan penyelidikan itu diperiksa klarifikasi. Nanti ditentukan hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti dan barang bukti apakah ada atau tidaknya dugaan tindak pidana, ujarnya. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh pelapor, akan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah penyidikan, pelapor diperiksa lagi, di BAP namanya, diambil keterangan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Diulangi lagi nanti, semua saksi diperiksa lagi, ujar Ade Ari.